kita bicara tahun 2029, anaknya Bu Puan bisa nantangin Gibran loh. Kingmaker Jokowi versus Queenmaker Megawati, kira-kira menang siapa? Nih berat nih. Ya. Kalau misalnya ini berhasil dimainkan oleh Ganjar, kalah Pak Prabowo. Dulu teman Ahok berapa fundraising Bang? Teman Ahok mungkin ada sekitar 15 sampai 20 M ada. Itu fundraisingnya? Fundraising. Sumbangan oligarkinya berapa Bang? Semua oligarki nggak ada. Oh nggak ada? Gue jamin nggak ada. Oke. Ini pendukung Ganjar, mana pendukung Ganjar? Tepuk tangan dulu pendukung Ganjar ya. Nih rasa seru juga ya kalau dari bola kayak nonton bola gitu ya. Real Madrid sih. Prabowo. Anda sedikit aja suara kencang. Kan gua tahu kuotanya lebih dikit pendukung Prabowo. Ya, kita panggilkan langsung aja. The one and only yang menraktir kita. Bang Hasan Nasbi. Yang mana nih? Mikrofonnya Bang Hasan yang mana nih? Ini udah. Sini Bang. Oh, udah bos. Kita Abang sebelah sini Bang. Gitu, abang sini Bang. Nah. Ini kita Abang sengaja di sisi pendukung Ganjar ini. dia reaksi resiprokalnya cepat Bang. Langsung merespon abang kan mereka kan. Coba apa? Say hi dulu sama pendukung Ganjar ini Bang. Coba. Iya. Pertanyaannya kenapa duduknya dipisah ini? Iya, itu biar seru aja Bang. Memang kita menciptakan nggak seru Bang kalau pemilu itu langsung damai di awal nih nggak seru, harus polarisasi gitu. dulu. Iya. Pendukung Ganjar ada berapa? 48 apa lebih? Iya. Lebih Bang, kecuali yang di pojokan itu tuh Bang, tuh Prabowo tuh. Yang mana? Pojokan. Aneh. Dukung Prabowo sebelah sini ya. Pendukung Prabowo. Prabowo sini, emang agak lebih dikit Bang. Iya, ternyata ini sebenarnya politik tuh nggak seseram di Twitter ya. Kalau di sini nggak ada serem-seremnya gitu. Jadi kalau saya sih yang kayak gini itu justru bagus. Jadi kalau ada orang yang bisa tuh menggandeng total politik bikin acara-acara begini, jadi politik itu nggak serem. Bikin. Kalau perlu nanti pendukung Anies kita taruh juga di tengah. Kenapa di tengah Bang? Kenapa di tengah pendukung Anies? Ya kan ini udah kiri kanan nih di tengah pendukung Anies. Jadi bagus lah, saya senang lihatnya rame. Saya pikir awalnya nggak ada yang mau daftar. Iya, tapi mungkin karena diorganize sama total politik jadi banyak yang daftar. Kalau saya yang organize jadi banyak yang daftar. Enggak lah, gara-gara provokasi abang di Twitter lah mereka datang semua. Div, terakhir berapa yang daftar semuanya? Ya, itu angkanya aja data sur itu Bang, karena 170-an. Nggak terlalu tepat. Jadi ada data sur, ada data survei kan. Nah, ini data sur. Ya. Jadi kita ngapain? Ya. Iya. Tapi makan udah ya? Udah makan. Kalau masih ada tersedia makan lagi aja nggak apa-apa. Iya. Sama gini buat teman-teman, Ya, makan silakan. sedikit makan banyak bayarnya sama. Jadi mending makan banyak. Iya. Asal jangan bawa pulang ya. Nah, buat teman-teman gini Bang, sebelum izin Bang. Di teman-teman itu di meja teman-teman ada disediakan pulpen dan kertas. Bang Hasan akan bertransformasi menjadi Abdul Somad hari ini yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang dikirim pakai kertas gitu nanti ya. Ya, Anda boleh tanya apa aja, terserah boleh masukin nama atau nggak masukin nama terserah. Sekasar-kasarnya, sebrutal-brutalnya atau sesantun-santunnya silakan Anda. Ya, kan Anda kalau disuruh ngomong juga kadang-kadang memakan waktu dan juga nggak berani juga kadang-kadang terlalu kasar kan. Iya. Nah kalau nulis boleh sekasar-kasarnya. Kita membuktikan kalau Bang Hasan salah. Di sini sama seremnya kayak Twitter. Iya. Ini ada sebagian hater sedatu rajuangnya ini Bang. Oke Bang, gimana perkembangan Bang? Pertanyaan orang politik kan kayak gitu tuh. Sebenarnya orang nanya itu seolah-olah berharap orang yang ditanya itu tahu semuanya. Perkembangan, padahal kita juga kan nebak-nebak perkembangan itu gitu. Oh, ada teman gue yang bahkan dia nanya untuk mengkonfirmasi aja karena dia udah tahu 2 bulan 3 bulan sebelumnya Bang. Nah itu hebat banget tuh. Iya. Gue tahu teman lu tuh siapa itu kayak perempuan kan ya? Perempuan top. Sudah ada tahu sebelumnya. Pak Jokowi aja belum tahu, dia udah tahu gitu. Betul. Udah lebih hebat. Luar biasa. Nah kalau saya sih
kemarin itu memang saya nggak tahu loh, ternyata gugatannya banyak sekali. Saya pikir 1 atau 2 gugatan saja yang ke MK, makanya saya bilang ya pokoknya siapa yang menang saya traktir deh pendukungnya gitu. Ya. Gitu. Ternyata ada 4 gugatan, 3 ditolak, 1 diterima. Jadi terpaksa ya pendukung gugatan hanya 16 jatahnya. Yang ditolak jadi 48 gitu. Jadi biarlah, tapi nggak apa-apa, jadi rame. Dan kalau buat saya sebenarnya kalau keputusan MK itu mungkin ini kan perjuangan hak ya. Ya, apapun motivasi perjuangan hak itu, jadi kebenarannya relatif. Orang bisa nggak setuju sama perjuangan hak. Kalau misalnya perjuangan hak itu begini. Tahun 2015 itu ada undang-undang, kalau nggak salah undang-undang nomor 7, cek aja di browsing. Undang-undang tentang pemerintahan daerah. Nah di sana tuh ada pasal, ini pasalnya pasal 7 kalau nggak salah. Itu dilarang itu orang-orang yang punya hubungan keluarga secara langsung dengan kepala daerah untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Jadi kalau bapaknya bupati, anaknya nggak boleh jadi calon bupati. Kalau suaminya bupati, istrinya nggak boleh jadi calon bupati. Kalau kakaknya wali kota, adiknya nggak boleh jadi calon wali kota. Kalau anaknya gubernur, bapaknya nggak boleh jadi calon gubernur. Itu politik dinasti. Waktu itu disodorkan oleh para pegiat-pegiat demokrasi dan segala macam. Dan undang-undang itu disetujui tahun 2015 kalau nggak salah, undang-undang awal tahun. Nah, saya menemukan sendiri waktu itu beberapa teman saya, anak-anak bupati mau jadi bupati, nggak bisa. Ada 3 teman saya waktu itu anak bupati mau jadi bupati, satunya klien saya, yang 2 bukan klien. Dia nggak bisa maju bupati, kenapa? Bapaknya bupati. Kebetulan bapaknya semua nih yang bupati. Nah waktu itu ada beberapa kepala daerah, anak kepala daerah yang mengajukan gugatan judicial review ke MK. Lawyer yang maju salah satunya lawyer yang kerja di kantor saya. Nah waktu itu dia bilang kita lagi maju ini nih. Saya bilang iya benar juga. Kita tahu nih ada beberapa orang yang bagus-bagus, pendidikannya bagus di luar negeri, jadi anggota DPRD kabupaten sudah 2 periode, ada yang jadi anggota DPRD provinsi. Kali ini dia mau maju jadi calon bupati, nggak bisa. Jadi memang perjuangan hak itu menurut saya itu bukan kebenaran absolut. Buat orang lain mungkin nggak bisa, tapi buat orang yang terlanggar haknya, dia berhak mengajukan judicial review. Iya kan nanti anak bupati nggak semuanya bagus, gitu. Tapi kan hukum nggak bisa saring-saringan kayak gitu. Harusnya kan berlaku se-universal mungkin, gitu. Untuk hak yang sifatnya universal itu harusnya berlaku se-universal. Ya menurut saya kalau dia bukan anak siapa-siapa, kemudian dihalangi untuk maju pilkada, itu problem. Sebaliknya begitu, karena dia anak seseorang, dia nggak boleh maju pilkada, itu juga problem. Kalaulah sebenarnya undang-undang itu nggak digugat kemarin itu, kayaknya Mas Gibran nggak bisa maju pilkada deh. Anaknya presiden soalnya, masih menjabat lagi. Bobi nggak bisa maju pilkada, menantunya presiden lagi. Jadi undang-undang itu digugat dan saya support waktu itu, karena buat saya itu perjuangan hak. Orang lain bisa nggak suka. Teman-teman saya yang pegiat-pegiat demokrasi, oh kenapa ini pasal dinasti ini kan bagus. Tapi menurut saya juga kalau misalnya kita di daerah-daerah itu yang mungkin yang sekolahnya baik, yang pengalamannya baik juga mungkin memang anak-anak seseorang. Dan ketika dia maju, orang mungkin curiga akan ada penyalahgunaan kekuasaan. Tapi itu kan bisa diawasi. Ada orang yang tugasnya mengawasi, bukan undang-undang ini yang harusnya mengawasi itu. Oh berarti menurut abang perjuangan usia itu sama kayak nikah beda agama, LGBT iya, kan hak gitu. orang yang di ini Iya, relatif. perjuangan hak asasi ya. Iya, saya juga support kalau ada yang mendukung kan ada hak orang nih mau kawin nggak jadi kawin gara-gara beda agama. Tapi di pihak lain ada orang yang lihat nggak bisa dong nikah beda agama tuh mengancam agama kami. Sama juga kayak gini. Jadi perjuangan hak itu menurut saya relatif lah. Pro kontra semua masih ada pembenaran masing-masing. No problem. Ya, jadi tahun 2015 itu saya berada dalam posisi menggugat undang-undang itu. Dan alhamdulillah dikabulkan oleh MK.
dikabulkan oleh MK yang mungkin ketuanya waktu itu Mahfud MD. 2015 2015 siapa ketua MK-nya? 2015 Hamdan Zulfa. Hamdan Zulfa. Kayaknya ya. Masih Hamdan Zulfa. Apa sudah turun? Iya Hamdan. Hamdan Zulfa. Ya, Akil Iya, Mukhtar, ketua MK. ya, Akil Mukhtar baru masuk Bui waktu Iya, itu. jadi itu. Jadi Hamdan Zulfa waktu itu yang ininya apa? Si ketua Mahkamah Konstitusinya. Jadi itu menurut saya itu perjuangan hak. Orang boleh curiga perjuangan hak ini demi kekuasaan, iya, tapi itu hak warga negara. Makanya saya bilang kemarin sama Ari sama Budi, saya juga mau judicial review pilkada serentak. Karena itu membunuh usaha saya sebagai konsultan politik. Dan yang punya perusahaan seperti saya, kita yang ada di bisnis ini, itu karyawannya ribuan. Soal hidup dan mati buat kita. Kenapa? Kalau pilkada serentak selesai ini November 2024, perusahaan saya tutup. Ditutup by law. Sementara kita nggak melakukan dosa. Masa nggak ada dosa, Bang? Ini kan nggak ada kita melakukan pidana. Kalau dosa-dosa pribadi ya banyak kan. Tapi kan kita nggak melakukan tindakan pidana. Bisnis kita ditutup karena hukum. Undang-undangnya bilang pilkada serentak. Itu artinya 2025 nggak ada pilkada. 2026 nggak ada pilkada, 2027 nggak ada pilkada, 2028 nggak ada pilkada. 4 tahun nggak ada event, perusahaan mana yang bisa hidup? Yang hidupnya bergantung sama pilkada. Pilpres ini kan sekali 5 tahun. Tapi hidupnya Polster dan konsultan politik sebenarnya bergantungnya sama apa? Pilkada. Begitu ditaruh serentak mati nggak? Boleh nggak saya memperjuangkan judicial review kira-kira? Karena hak saya untuk punya pendapatan atau hak hidup layak itu dibungkam, bukan dibungkam, apa namanya? Ditutup oleh undang-undang. Saya nggak tahu nanti argumentasi hukumnya apa. Tapi secara prinsip saya yakin saya bisa gugat. Mau diterima atau enggak itu urusan lain. Tapi orang lain juga bisa bilang gitu. Ini kan kepentingan sempit Anda aja. Kepentingan sempit Anda aja ini. Berapa sih jumlahnya konsultan politik ini? Orang lain mungkin bisa bilang kepentingan sempit kami sebagai orang yang bergerak di bidang polster dan konsultan politik, tapi bagi kami itu urusan hidup dan mati. Saya mungkin bisa cari kerjaan lain. Tapi karyawan saya cari kerjaan apa? Kita, Bang, cari kerjaan apa? Total politik. Udah gak bisa. Total politik ya, juga. Jadi total kita. politik bisa ikut juga nanti mengajukan. Iya, kita ikut sama Bang nih. Kita yang di sini ikut kan semua kan? Ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi Total politik bahas kenaikan tarif dasar listrik. Nggak seru kan? total politik bicara apa nanti? Iya Bicara- makanya ketahanan pangan nanti kita bicara. Total pangan, Bang. Nah misalnya yang kayak gitu. Jadi Pangan kami maksudnya. Jadi menurut saya ini perjuangan hak saja. Ya perjuangan. Orang boleh curiga. Buat saya open aja. Orang juga boleh menghakimi ini politik dinasti. Open aja boleh diperdebatkan. Orang lain juga bisa punya bantahan. Jadi menurut saya ini bukan kebenaran absolut yang sedang kita perdebatkan. Makanya buat saya ketika Saldi Isra ingin menyampaikan pendapat hukumnya secara terbuka. Ya kan? Kan sebagian besar orang nggak menyampaikan ini hukumnya tuh. Ya. Opini, dissenting opinion itu dianggap dibacakan. Tapi kali ini Saldi Isra pengen menyampaikan itu secara lugas langsung. Buat saya fair-fair aja. Persoalan dia diadukan ke MK itu urusan orang lain. Mahkamah apa? Kode etik. Ya. Mahkamah etik itu urusan lain. Tapi bahwa dia punya hak untuk menyampaikan dissenting opinionnya, membacakan secara lengkap, buat saya itu juga hak. Karena kita kita bergumul dari sebuah kebenaran relatif nih. Ada hak orang yang mungkin buat orang lain hak ini nggak penting, atau buat orang lain mungkin hak ini justru dia nggak setuju atau berbahaya. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi buat saya ini tuh sebuah perdebatan yang seru untuk mempengaruhi opini. Ya. Tapi bukan perdebatan soal hidup dan mati. Karena kalau kita hanya berpikir pemilu itu tahun 2024, buat sebagian besar orang kiamat nih. Jadi wakil presiden dia nih. Gitu. Jadi kita nggak dapat kesempatan nih. Tapi kalau kita bicara tahun 2029, anaknya Bu Puan bisa nantangin Gibran loh. Siapa anak Bu Puan jadi caleg? Pinka. Berapa umurnya? 23.
23. Iya, 23 24. 5 tahun lagi berapa? 28 dia 28. atau 29. Dia bisa nantangin Gibran. Kalau Gibran terpilih. Alam Ganjar Atau Alam tapi kan nggak jadi caleg sekarang. Iya. Oh iya benar. Atau Alam Ganjar jadi wali kota tahun depan. Iya kan? Iya. Misal 5 tahun lagi dia bisa nantangin Gibran. Buat saya kadang-kadang siklus itu orang anggap hanya untuk kepentingan satu orang, tapi suatu saat itu akan jadi senjata yang nantangin dia. Tes kesehatan, Bang. Tes kesehatan apa? Kan dulu kan tes kesehatan dibuat juga kan? Iya dulu kan tes kesehatan tuh juga dibuat untuk sebenarnya untuk mengganjal Gus Dur. Iya. Ya tapi oke lah udah jadi aturan. Dan sampai sekarang kita aturan untuk calon presiden dan wakil presiden itu syarat minimum pendidikan tuh SMA loh Bang. Nah ya itu untuk mengakomodir orang-orang tertentu juga waktu Iya. itu. Tapi oke lah. Orang dulu pengen S1 kan syarat presiden. Tapi kan ada calon presiden kuat waktu itu ijazah formalnya nggak S1. Jadi ada akomodir kayak gitu. Tapi dia berhak memperjuangkan hanya misalnya udah ada MK nih. Kalau misalnya udah ada MK, syaratnya itu dia bisa judicial review. Kenapa harus syarat S1? Kenapa nggak boleh SMA? Ada menteri yang pendidikan formalnya juga cuman SMP nih, formalnya. Punya pendidikan bisa jadi menteri. Walaupun dia ada kejar paket C, tapi dia bisa jadi menteri. Dan jadi menteri yang legendaris juga. Kontroversial juga, tapi jadi ini benar-benar soal perjuangan hak. Tapi kalau sudah jadi keputusan hukum, udah amar keputusan nih Mahkamah Konstitusi, ya what next aja. Kalau kalian nggak suka, kalahkan. Karena kalau meratapi ini diratapi, menurut saya itu akan terjebak selamanya dalam ratapan. Gitu. Ya. Kalahkan. Kalau buat saya gitu, begitu sudah jadi keputusan, oh ya sudah. Semua orang terima keputusan, mau suka nggak suka. Tapi kalau kita nggak mau orang kejadian, kalahin. Begitu proses demokrasi itu bergulir itu sebenarnya seperti itu. Jadi buat saya perdebatan ini nggak ada menang dan kalahnya ini. Nggak ada benar dan salahnya karena soal relatif. Gitu. Tapi dulu saya bilang kalau 40 dicoret jadi 35 nggak ada argumentasi hukumnya. Tapi kalau sekarang ya pernah elected office, saya pikir-pikir benar juga nih kalau menurut versi saya. Misalnya begini, sekarang kan berarti secara tidak langsung MK bilang minimal 21 tahun itu bisa dicawapres. Ya kan syarat jadi anggota DPRD 21 tahun. Tadi yang P3 berapa usianya? Berapa? 23. 5 tahun lagi kamu bisa nantangin Gibran. Kalau lulus loh. Jadi anggota DPRD. Ya kan nggak di ketingkatannya nggak dihitung. Walaupun jadi anggota DPRD udah pernah elected office, sudah dianggap mature, udah dianggap dewasa. Kalau terpilih, Bang. Ya. Kalau terpilih. Ini satu lagi juga. Ada orang bilang ini privilege buat orang-orang tertentu aja nih yang bisa begini. Nggak semua anak muda. Jangankan anak muda. Orang yang senior aja tuh nggak bisa jadi calon presiden, calon wakil presiden semuanya. Saya suruh Ari itu hitung. 100 tahun ke depan berapa orang yang akan punya kesempatan ada foto dan wajahnya di kertas suara capres cawapres, kan nggak banyak. Tahun ini aja paling banyak cuma 6 orang. Kita punya 270 juta penduduk. Memang nggak privilege untuk semua orang. Nggak privilege namanya. Memang hanya orang-orang terbatas kok. Yang jadi tokoh-tokoh aja belum tentu bisa namanya di kertas suara itu kok. Jadi sebenarnya nggak ada hak siapapun yang diambil kok. Nggak dilanggar kok sebenarnya. Saya nih ngerasa paten-paten sendiri juga mungkin sampai seumur hidup nggak akan ada foto saya di kertas suara capres, cawapres. Pilkada Bukit Tinggi bisa, Bang. Jadi gitu. Kita bilang hak kita dihalangi. Iya mungkin nggak ada Gibran pun kita nggak ada foto kita juga di sana. Ya. Gitu. Jadi kayak gitulah kira-kira. Ya. Coba Nah, dibaca. Oke, kita Oke. bacakan ya. Sebelum ini salah satu yang tadi Bang teman-teman itu tadi kalau komentar yang 3 terakhir ini substansi bisa debat lah. Tapi momentum, kenapa momentum ini yang begitu hostile gitu katanya. Ini momentumnya ini terlalu jorok gitu. Coba kasih dulu Bang. Waktu, momentum. Tapi politik juga butuh momentum kan. Orang boleh setuju nggak setuju, tapi politik butuh. Gini, kita fair aja. Pak Jokowi tahun 2012 itu pidato, saya akan 5 tahun di Jakarta.
Kalian bisa cari. Abang pun kena waktu itu ya. Kalau iya, Percaya kan abang waktu itu? iya. Tapi tiba-tiba awal tahun 2013 survei dia sebagai capres naik. Teman-teman dukung nggak Pak Jokowi maju capres waktu tahun 2014? Walaupun Pak Jokowi janji 5 tahun di Jakarta. Yang di sini mungkin nggak dukung nih. Ini baru juga Prabowo-nya dia bang. Iya. Baru ini. Ya, bisa jadi di sini nggak dukung. Di sebelah sini yang dukung Jokowi tepuk tangan. Iya kan? Iya kan? Bener nih bang. Enggak, kan bisa jadi dulu nggak dukung. Iya. Iya. Kemungkinan misalnya ya, dulu nggak dukung. Di sini sebagian besar dukung. Yang di sini akan bilang jorok banget sih, baru jadi gubernur udah mau jadi presiden aja. Tapi yang di sini punya 1000 pembelaan. Pemain tuh memang mau nggak mau ada yang kayak gitu. Tapi sepanjang itu ada saluran institusinya, ada saluran peraturannya, undang-undangnya. Kita nggak bisa misalnya dari awal saya konsisten dari awal sampai akhir begini. Politik itu mungkin memang berubah sesuai dengan keadaan. Makanya ketika tahun 2012 Pak Jokowi bilang saya mau 5 tahun di Jakarta, tahun 2013 lihat paling bagus nih surveinya. Kemudian partai-partai relawan sudah dorong-dorong aja. Jadi presiden beliau. Tapi coba orang lain mungkin akan bilang jorok banget sih ini. Gitu. Pihak sebelah sini misalnya, jorok banget sih ini. Tapi coba dalam proses kayak gitu kalau Pak Jokowi nggak jadi presiden, kita nggak akan nikmati itu LRT, kereta cepat, MRT, jalan tol begitu. Jadi ada hal-hal yang buat saya, ya orang akan mungkin mulai kalau awalnya prosesnya nggak benar, ujungnya nggak mungkin benar. Dalam politik nggak kayak gitu. Gini, kalian, saya ini orang yang sangat kagum sama Bu Risma. Ada yang kagum sama Bu Risma nggak? Ya. Ketika jadi wali kota 2 periode. Oh bukan. Tahu nggak kalian proses jadinya Bu Risma? Jadi ada wali kota dari PDIP namanya Bambang Deha. Dia sudah 2 periode jadi wali kota. Dia masih tetap ingin di balai kota. Dia calon jadi wakil wali kota. Kepala badan pertamanannya namanya Bu Risma, diusung jadi calon wali kota. Dia jadi wakilnya. Dengan maksud Bu Risma bonekanya? Dengan maksud mungkin kayak gitu. Jorok nggak? Tapi dari proses jorok ini kita ketemu Bu Risma nggak? Boleh juga. Boleh juga analogi. Gue baru denger nih. Ini baru nih. Enggak, kalau sama saya ada alasan terus ini. Enggak, tapi ini fakta. Kalian boleh searching. Bu Risma maju sebagai wali kota, calon wakil wali kotanya adalah wali kota 2 periode sebelumnya. Namanya Pak Bambang Deha. Orang bilang semua ini proses jorok banget. Kenapa? Ya ini kan dia masih pengen berkuasa nih, menjadikan Bu Risma sebagai tameng aja. Tapi gara-gara proses ini, kemudian menang, kita ketemu orang yang namanya Bu Risma. Bu Risma. Jadi nggak selalu seperti itu. Jadi nggak selalu, kadang-kadang kita punya pegangan-pegangan moral yang walaupun berkali-kali fakta menunjukkan sebaliknya, pegangan-pegangan moral itu masih kita pakai. Kalau buat saya pegangan moral itu satu aja kalau berbangsa ini. Ini pegangan moralnya John McCain aja. Kamu boleh berebut kekuasaan, mau ngapain aja boleh, tapi jangan korbankan bangsa, itu aja. Jangan bikin bangsa berantakan. Makanya dia nggak setuju mau perang politik identitas dengan Obama. McCain nggak setuju untuk Siapa Intel itu Intel? Bung Hate. ya, Tolong dong. untuk nggak perang politik identitas dengan Obama. Jadi itu aja pegangannya. Sisanya mau ada proses yang bilang prosesnya ini, momentumnya ini, buat saya kalau nggak ada proses-proses yang begitu kita nggak dapat yang baik-baik kayak sekarang. Gitu. Kadang begitu. Gitu. Kalau ada yang mau convert silakan. Jangan dulu Bang. Asyhadu Allah. Mohon izin UHN. Apa tuh? Ustaz Hasan Asbi. Iya.
Tapi ini ya, ladies company. Ayo. Lu bacain dong Dit. Enggak kan kayak Abdul Somad kan dibaca sendiri. Iya, betul. Iya. Bagaimana titik temu antara Tulisannya jelek banget. hal-hal yang tadi Bang Hasan bilang, jika semua adalah soal apa nih? Studying. Din, itu mata Bang Hasan itu Din masalahnya Din. Bentar ya. Ujungnya. Mata masalahnya. Gue coba Bos. bantu Pak Ustadz ya. Iya. Al Mukarram. Bagaimana titik temu antara hak-hak yang tadi Bang Hasan bilang? Jika semua adalah soal ini apa sih ini? Jelek banget. Jelek banget lah. Ini nggak ada soal sama mata ini. Ya. Ini dengar kan nggak bisa. Lu tulisan jelek gimana mau mimpi jadi presiden lu? Jadi dokter aja lu. Caranya gini. Apa? Ganti aja. Kepanjangan. Itu ada yang pakai tulisan Arab, Bos. Nah, ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bang Hasan aja, Ustadz Adul, Ustadz. Silakan. UHN. Politik dinasti memiliki dampak lain, positif maupun negatif. Bagaimana meminimalisir dampak negatifnya? Gimana Pak Ustadz? Abang mau lebih enak jadi Ustadz Abdul Somad apa Mama Dede Bang? Curhat dong. Ya. Coba silakan Bang. Nah. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang aspeknya cuma satu. Power tends to corrupt. Itu diktum dalam ilmu politik. Ya. Itu kalau levelnya itu sudah aksioma. Aksioma. Makanya dipisah-pisah ke kekuasaan, makanya dibuka ruang kontrol bahkan dari orang yang nggak punya institusi, masyarakat misalnya. Persoalan tends to corrupt bukan hanya persoalan dinasti, tapi persoalan seluruh kekuasaan. Dia nggak dinasti aja bisa begitu juga kok. Mungkin bapaknya bukan siapa-siapa, terus dia tiba-tiba jadi bupati. Dampak negatif juga kok. Orang kekuasaan. Dampak negatifnya juga banyak, sama banyaknya kok. Gitu. Iya kan Pak Harto juga bapaknya bukan siapa-siapa. Kan gitu. Bung Karno juga bapaknya iya, tapi kan bukan tokoh nasional. Jadi presiden yang mulia Paduka, yang mulia Panglima Besar Revolusi, presiden seumur hidup. Panjang gelar beliau. Ya kan? Jadi memang power tends to corrupt. Itu sudah aksioma. Makanya kontrol itu penting. Kalau sekarang buat saya dunia ini sudah sangat terbuka, walaupun belum ideal. Ya, jadi kalau nggak ada pengawasan, memang power tends to corrupt. Tapi semakin tinggi literasi masyarakat, maka power akan berkurang tends to corruptnya. Ya, kecenderungan untuk corruptnya akan berkurang atau makin canggih. Gitu aja sebenarnya atau makin canggih. Bagaimana cara meminimalisirnya? Gini, sekarang kalau mengkritik keputusan MK ada yang masuk kantor polisi nggak? Ada yang dilaporkan nggak? Nggak setuju sama keputusan MK membuli politik dinasti ada yang dilaporkan nggak? Enggak kan? Jadi menurut saya ini itu bagian dari balancing of power. Walaupun nggak balance amat, karena kita kan masyarakat biasa, nggak mungkin balance banget dengan. Tapi ketika opini publik itu begitu keras, orang bisa mundur, bisa step down. Orang bisa mundur untuk melakukan sesuatu, bisa mengurungkan untuk melakukan sesuatu, bisa nggak jadi melakukan sesuatu. Jadi nggak ada rumus aslinya, tapi buat saya itu rumusnya itu rumus normatif. Karena mau dinasti mau bukan dinasti, power tends to corrupt. Makanya perlu diawasi. Semakin tinggi literasi publik, itu power makin bisa untuk dikontrol, makin bisa untuk diawasi. Satu lagi, kualitas orang yang terpilih juga penting. Makanya kalau semakin cerdas sebuah masyarakat, orang-orang yang terpilih baik di parlemen maupun kepala daerah biasanya mencerminkan masyarakat.
Tapi kalau masyarakatnya masih tanggung-tanggung, bodoh juga enggak, pinter juga belum, di tengah-tengah, yang terpilih juga biasanya yang di tengah-tengah. Gitu. Orang bilang money politik masih banyak, iya. Tapi di tempat yang sudah terdidik dengan baik, money politik nggak terlalu jalan. Yang kelas menengahnya sudah besar, money politik nggak terlalu jalan. Tapi kalau orang yang terpilihnya karena money politik, kemungkinan besar juga memang dia nggak baik-baik amat jadi. Karena ada motivasi lain, motivasinya akan saya keluar biaya banyak. Karena keluar biaya banyak kan harus dikompensasi dengan hasil dari kekuasaan. Nah ini yang menyebabkan itu tuh seperti ini. Yang berikutnya, kita itu nggak terbiasa dengan mensupport pembiayaan calon. Kalau ada calon fundraising dibully. Lu kere fundraising, lu kere jadi caleg lu katanya. Mungkin dia fundraising bukan karena kere, tapi dia nggak mau menghabiskan seluruh sumber daya dia untuk jadi caleg. Kalau gitu masyarakat bantu dong. Kalau masyarakat bantu sedikit-sedikit, mau 100.000, mau 200.000, kan dia nggak utang budi ke satu orang. Dia utang budinya ke masyarakat. Di kita kalau ada orang yang fundraising dicibir. Itu Rian Ernest fundraising di Twitter dimaki-maki. Caleg apaan nih katanya? Yang salah partainya Bang, Golkar soalnya. Bukan dianya Bang. Gitu. Dulu di PSI orang aman-aman aja dia. Caleg apaan nih gitu? Caleg apaan? Loh justru dia fundraising bagus. Buat saya orang fundraising harus dibantu. Makanya saya bantu dia. Dia butuh kontrakan, saya bayarin kontrakannya dia. Buat tim saya. Kenapa? Kalau kita nggak mau bantu dia, akhirnya dia mau kemana-mana. Akhirnya ada satu orang besar yang kalian sering sebut dengan oligark itu, gue tanggung deh biayanya semuanya. Tapi karena kita nggak pernah bantu orang, ditanggung oleh satu orang, dia utang budi sama orang itu. Karena politik di Indonesia nggak mungkin nggak perlu biaya, nggak mungkin nggak mahal. Apalagi politik nasional. Makanya saya pernah kasih tahu kalian, kalau ada orang bilang anti oligarki tapi nggak melakukan apa-apa, itu omong kosong aja. Tahun 2019 itu kita punya 810.000 TPS. Mungkin nanti akan nambah nih, mungkin 820.000, nggak tahu kita. 840-an sekarang Bang. Kalau 840.000 TPS, biaya operasional satu TPS 1 juta aja, 840 miliar. Mau Anies Baswedan, mau Ganjar Pranowo, mau Prabowo Subianto, paling sedikit butuh uang berapa? 840 miliar. Paling sedikit tuh, dan nggak mungkin segitu. Kan ada urusan-urusan lain. Ini baru untuk biaya TPS aja. Siapa yang nanggung? Oligarki Bang. Kalau masyarakat nggak saweran, siapa yang nanggung? Ganjar yang nanggung kan nggak mungkin. Anies yang nanggung nggak mungkin. Ya, Prabowo ada uangnya segitu. Ya. Ada uangnya segitu. Tapi nggak mungkin juga dia tanggung sendiri. Nah, fundraising kalau masyarakat nggak terbiasa untuk itu, yang fundraising siapa? Yang paling masuk akal fundraising siapa? Oligark itu kan. Ya. Kalau oligark itu kan hitungannya 20 orang, 30 orang. Agak jelas utangnya. Tapi kalau fundraising 1 juta orang, 2 juta orang yang fundraising, utangnya nggak jelas. Utang ke siapa? Karena kita nggak pernah memulai ini, dia selalu mencibir sebuah fundraising, terus kita marah-marah, kekuasaannya menyeleweng terus. Kita yang kasih kesempatan kekuasaannya menyeleweng. Kenapa? Dia utangnya sama oligark. Dulu teman Ahok berapa fundraising Bang? Teman Ahok mungkin ada sekitar 15 sampai 20 M ada. Itu fundraisingnya. Fundraising. Sumbangan oligarkinya berapa Bang? Semua oligarki nggak ada. Oh nggak ada. Gue jamin nggak ada. Ya. Semua oligarki gue jamin nggak ada. Oke. Kalau lu kategorin Bang Hasan oligarki ya banyak. Gimana? Kalau lu kategorin Bang Hasan sebagai oligarki ya banyak sumbangan oligarkinya. Gitu. Iya, Jadi yang kayak gitu. Jadi kalau kita mau meminimalisir pemimpin ini brengsek lah. Di dalam prosesnya kita nggak pernah mau terlibat kok. Kita nggak mungkin terlibat dari hulu sampai hilir, menetapkan siapa yang jadi calon mungkin kita nggak bisa terlibat. Tapi kita bisa terlibat membiayai dia, bisa. Kalau pendukung Mas Ganjar pengen Mas Ganjar baik, kalian saweran. Kalian organisir saweran 200.000 kayak 300.000 per orang. Kalau Pak Prabowo uangnya ada ya Bang. Gitu. Pendukung Pak Prabowo sebaiknya juga saweran. Sama ada. Ya kalau pengen Pak Prabowo baik, nggak jatuh miskin, saweran. Loh kenapa kita harus orang miskin yang nyawer orang yang lebih kaya? Loh daripada dia disawer oleh 20-30 orang?
Kan kita pengen nih ketika dia jadi pemimpin, produknya ke kita perginya. Ya kan? Produk itu hanya bisa ke kita perginya kalau dia nggak punya hutang budi ke orang-orang tertentu saja. Oke. Bikin dia berutang ke masyarakat dengan cara apa? Tapi jangan juga, Pak, saya sumbang 200.000 Pak. Ini ketemu Bapak aja susah. Jangan sebut-sebut juga sumbangan 200.000 itu. Ikhlas aja ya. Udah ikhlas aja. Saya ini nyumbang 500.000 Pak buat kampanye pilpres Bapak. Masa saya ketemu aja nggak bisa? Jangan sebut-sebut itu. Itu dalam rangka supaya dia tidak punya utang terhadap 1-2 orang saja. Ya, Oke. Jadi gitu, meminimalisir itu nggak cuma mengawasi, tapi di prosesnya juga kita Mohon izin. kita ikut campur. Ya. Mohon izin Al Ustadz. Ya silakan. Ustadz ya. Pertanyaan berikutnya. Nah ini tulisan bisa kebacakan Bang. Ya. Dibaca langsung Bang. Atau gini Bang, gini. Astagfirullah. Gini. Ini nebak-nebak nih kalau kacamata plus gitu. Jadi ada pertanyaan Kingmaker Jokowi versus Kingmaker Megawati, kira-kira Queenmaker. Tulisannya Ibu Mega Kingmaker. Iya memang. Ini agak bias gender nih. Iya Bang. Patriarki nih Bang. Iya. Iya. Bisa terima Nggak, kata-kata ini. Panjang urusan Bang. Panjang. Kingmaker Jokowi versus Queenmaker Megawati, kira-kira menang siapa? Nih berat nih. Itu random ya gue pilih ya. Karena jawaban susah kita bakar rokok dulu deh. Ini 2 aktor politik paling kuat di Indonesia hari ini. 2 orang ini, 1 king dan 1 queen. Yang satu itu punya muscle politik, otot politik, organisasinya kuat sekali, militan, besar, kuat. Yang satu mungkin dia nggak punya muscle organisasi, tapi dia punya muscle dukungan publik yang juga sangat besar, militan juga. Nah, kalau 2 orang ini mungkin nggak harus bersama, tapi nggak harus berperang aja. Satu pihak netral, itu mungkin tensi politik nggak akan terlalu tinggi. Jadi tensi politik itu antara kompetitor aja, orang-orang yang berkompetisi aja dengan pendukung-pendukungnya. Tapi kali ini memang mungkin 99% lah ya, mereka akan berpisah jalan. Teman-teman sini mungkin agak kecewa, tapi ya 99% mereka akan pisah jalan dengan pendukungnya masing-masing. Membelah nih, dengan membawa pendukungnya masing-masing. Akhirnya pertempuran tidak hanya di Ganjar versus Prabowo versus Anies, tapi pertempuran Pak Jokowi juga versus Ibu Mega. Sebenarnya nggak perlu, terus terang aja itu tidak. Tapi apa boleh buat, kan kita ini lagi-lagi kebenaran relatif itu. Kita bilang nggak perlu, tapi orang-orang itu bilang perlu nih gitu. Gitu. Bisa jadi begitu. Saya nggak mau menebak siapa yang menang dan siapa kalah. Kalau capresnya saya yakin Prabowo menang. Itu pendirian saya. Kenapa? Anda jangan senang dulu. Ini jangan sampai nggak kerja keras juga. Nih, jangan senang. Pendirian saya karena membaca tren data. Gitu kita membaca tren data. Tapi siapa yang menang dan siapa yang kalah antara 2 ini saya nggak tahu. 2 king dan queen ini Bang. Karena begitu selesai nanti dari turun jadi presiden, Pak Jokowi nggak punya muscle, tetap nggak punya muscle kok. Muscle yang aslinya kan nggak ada. Gibran nanti jadi wakil presiden mungkin aja. Tapi kan muscle itu tuh apa ya? Muscle yang panjang usia itu muscle partai politik itu. Karena dia akan ada melampaui usia kepresidenan maupun usia kewakil presidenan gitu. Gitu. Jadi kita nggak tahu ini. Kan pertarungan itu nggak cuma sekali jadi. Yang disebut pertarungan ini kalau pilpres doang, ya, yang disebut pertarungannya hanya pilpres doang, ya, mungkin kita bisa tebak. Tapi yang disebut pertarungan ini panjang. Saya kasih contoh. Pak Prabowo versus Ibu Mega, sampai sekarang kan? Kok Prabowo, SBY sama Ibu Mega sampai sekarang kan?
Itu ada periode menang dan kalahnya itu. Iya benar. Iya. Ada 2 periode Pak SBY menang, sisanya Bu Mega menang. Ibu Mega yang menang. Dalam batasan tertentu Ibu Mega yang menang. Jadi kalau pertanyaan ini menurut saya ini pertanyaan yang harus ada periodisasinya. Oke, kita Akan sulit menjawab tanpa periodisasi. Sampai Itu kan contohnya itu tadi. Sampai 2024 lah Bang. Ya, kita sampai kasih 2024 periode. lah. Iya. Kalau sampai 2024 itu saya bilang tadi, saya kalau membaca data yakinnya Prabowo yang menang gitu. Itu motivasi buat tim Ganjar supaya kerja lebih giat lagi. Gitu. Prabowo yang menang katanya. ada yang laporan kayak gitu Bang nanti Bang. Sekarang nggak perlu gitu, WhatsApp aja bisa bos. Lanjut. Oh itu bang, banyak bang, tenang. Ini total yang membaca nggak semua kan, gila aja. Iya enggak. Ini takdir juga yang menentukan yang mana yang kita baca Bang. Silakan. Ya, Bismillah. Silakan Al Ustadz. Ya. Kenapa pendukung Ganjar lebih banyak daripada pendukung Prabowo dalam forum ini? Oh ini sini. Pertanyaannya di sini nih. Apakah yang kedua ada 2 pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama, kenapa pendukung Ganjar lebih banyak daripada pendukung Prabowo dalam forum ini? Yang kedua, apakah Prabowo berpasangan dengan Gibran adalah blunder untuk Prabowo sendiri? Mengingat cukup banyak penolakan terhadap putusan MK. Berapa persen yang tahu soal itu kira-kira gitulah Bang? Ya. Ya, jadi gini. Kalau pendukung Ganjar lebih banyak daripada pendukung Prabowo, itu ada 2 alasannya. Alasan pertama, ya saya nggak tahu ternyata ada 4 putusan waktu itu. Waktu itu kan saya bilang kalau ditolak sama diterima. Kalau ditolak saya dukung 16, saya traktir 16 pendukung Ganjar. Kalau diterima saya traktir 16 orang pendukung Prabowo. Kalau itu misalnya diterima tapi berlakunya 2029, saya traktir 16 orang pendukung Anies. Gitu ceritanya. Tapi ternyata hari itu banyak gugatannya. Kita kan nggak tahu. Ya, 3 ditolak, 1 diterima yang saya lihat aja. Saya nggak tahu yang sisanya dibacain nggak sih? Kayaknya nggak dibacain lagi di sisanya. Udah Jadi, maki-maki aja abis itu kan bang. iya. Twitter. Pokoknya yang sampai saya ikuti sampai sore itu adalah 3 ditolak, 1 Diterima. jadi 3 kali 16 tambah 1 kali 16. Gitu. Itu alasan pertama. Alasan kedua bagus juga begini, karena saya sebenarnya nggak terlalu suka bicara di depan orang yang sudah beriman. Gitu. Ya maaf ya, ini kan dalam konteks politik. Jadi saya lebih suka bicara untuk meyakinkan orang. Jadi ini misionaris nih. Bicara. Jadi ya lebih enak begitu supaya kita ada tambahan ini. Kalau sama orang yang sepakat aja itu kita nggak dapat pengetahuan. Tapi kalau di depan orang yang nggak sepakat sama kita, itu kita dapat tambahan pengetahuan. Nah ini yang penting tuh. Itu yang kedua itu. Nah pertanyaan yang kedua di sini, apakah Prabowo berpasangan dengan Gibran adalah blunder untuk Pak Prabowo sendiri? Mengingat cukup banyak penolakan. Gini, siapapun yang dipilih itu pasti ada pro dan kontra loh. Misalnya pilih siapa? Pak Erick Thohir misalnya. Pasti ada pro dan kontra juga. Yang menolak juga ada. Kekuatan politik yang nolak juga mungkin ada. Atau pilih siapa? Ibu Khofifah. Pro dan kontra juga pasti ada itu. Nah, pilih Gibran, pro dan kontra juga pasti ada. Ini soal pilihan ya. Misalnya gini, pro dan kontra itu bisa 2. Ada yang di elit, ada yang di publik. Kalau yang di elit tuh mungkin kadang bisa dikomunikasikan, kadang bisa jalan buntu sehingga pisah jalan koalisinya. Kalau penolakan di elit. Ada juga penolakan di publik. Nah, ketika penolakan di publik ini diukur aja, ditakar aja. Seberapa besar penolakannya, masih manajeable apa enggak? Apakah orang yang menolak itu awalnya pendukung kita atau memang sudah enggak dukung kita juga? Misalnya begini, Gibran ini banyak banget penolakannya, misalnya. Tapi yang nolak sebagian besar dideteksi pendukung Ganjar sama pendukung Anies semua nih gitu. Artinya buat Pak Prabowo nggak ngefek dong.
Karena nggak pakai Gibran pun orang ini nggak akan milih Pak Prabowo. Pendukung Erik. Nah misalnya begitu. Jadi ini hitung-hitungan. Tapi kalau menurut saya blunder atau enggak itu berdasarkan itu. Jadi kalau misalnya nanti saya tetap beranggapan ya ini belum definitif ya. Kalau nanti misalnya besok kah atau hari Rabu kah didaftar ke KPU bersama Gibran, pasti sudah melalui hitung-hitungan bahwa yang menolak dengan yang mendukung kalau nggak impas ya positif resultnya. Hitung-hitungannya untung atau minimal impas. Minimal impas itu maksudnya gini, ya toh yang menolak juga nggak akan pilih kita pilih Erik pun mereka tetap ada di seberang, tetap pilih Ganjar, tetap pilih Anies misalnya. Ya kenapa enggak? Kan keributan ini kan harus dideteksi. Yang ribut ini pendukung kita kah? Atau memang bukan pendukung kita? Ini kan sama kayak Mas Anies. Loh saya, memangnya kalau saya ke tengah kata Mas Anies, kalau saya dulu nggak pakai ini, politik yang ini bersama 212 nih, emang Anda dukung saya juga kan enggak? Katanya. Yang dukung saya kan ini. Jadi hitung-hitungan politik itu kadang-kadang seperti itu. Jadi apakah blunder atau enggak harus diuji memang. Tapi kayaknya teman-teman yang melakukan survei pasca putusan MK, itu menurut saya hasilnya kira-kira begini. Kalau saya simpulkan. Mereka mengkhawatirkan soal kontroversi. Tapi soal dukungan per hari ini Pak Prabowo bersama Gibran, Pak Prabowo bersama Erick Thohir, atau Pak Prabowo bersama siapa lagi? Khofifah atau Ridwan Kamil tetap di atas. Nah mungkin yang dipegang adalah tetap di atasnya. Di atasnya itu kan bisa selisih 1%, 2%, 3%. Antara misalnya gini, Prabowo Gibran dengan Prabowo Erik misalnya selisih 2%. Erik lebih tinggi misalnya. Atau selisih 3%, Erik lebih tinggi. Tapi secara umum Prabowo Gibran juga tetap di atas. Nah risal ini yang mungkin jadi pertimbangan, ya kita mau ngambil yang mana itu lebih enteng aja. Jadi saya nggak menganggap itu sebagai sebuah blunder. Kecuali gini, hasil surveinya gini. Ketika dipasangkan Prabowo Erik menang, ketika dipasangkan dengan Gibran justru hasil surveinya kalah. Kalau ini yang kalah yang diambil itu blunder. Tapi kalau tetap di atas dia, walaupun beda 2%, 3%, tapi tetap di atas ya itu nggak blunder menurut saya. Dan sekarang kondisinya gimana Bang? Kondisinya tetap di atas. Prabowo Gibran pun hasil survei per hari ini semua pollster itu tetap di atas. Kecuali Ipsos ya, Ipsos tapi kan Ipsos survei telepon ya. Buat saya secanggih apapun metode survei telepon tetap tidak bisa merepresentasikan populasi. Ipsos itu hasilnya Prabowo enggak, jaraknya tipis-tipis ya 31, 29. Oh. 32, 29 tipis. Ya agak tinggi? Ya semua survei tatap muka itu jaraknya tinggi. Oke. Jaraknya ini. Jadi pendukung Prabowo nggak boleh terlena gara-gara jaraknya sudah mulai tinggi. Pendukung Ganjar tentu harus lebih semangat lagi. Mungkin harus mengevaluasi metode pembentukan opininya gitu. Gitu. Metode dakwahnya Bang ya? Iya. Bagaimananya saya nggak bisa kasih karena itu bayaran biasanya dibayar. Itu konsultan politik. Karena Bang Hasan ini bukan pengamat politik ya, konsultan. Biasanya gitu. Oke, lanjut Bang. Ini 3 terakhir sebelum terakhir ada. Ya? Enggak, ada 2 lagi. Ya, sesi Ini ponakan saya apa gimana nih? Apa Bang? Oke, saya pikir ternyata orang nih. Ya. Bagaimana pandangan Om? Ternyata Om apa orang nih? Coba Bang. Nih. Coba. Bagaimana pandangan orang akan orang Bang. Abang ini mentang terus nih ya. Ini dikit sensitif bener. Bagaimana pandangan orang akan Jokowi haus kekuasaan? Apakah buruk gitu ya? Iya. Apakah buruk? Apakah orang akan haus kekuasaan dengan bawa Gibran? Apakah Bang apaan sih ini? Memang yang dibutuhkan tuh bukan diskusi tapi penulis tangan dengan baik. Lu tuh sadar diri ya. Kalau emang tulisan lu hancur, lu minta tolong sebelah lu. Halus kasar ini Bang. Apakah Gibran mau jadi cawapres karena belum terlihat keinginan dan keyakinan beliau? Oh, mantap juga. Di bawahnya hamba Allah. Ini pendukung Habib Abu nih. Oh, siapa? Oh, Pibo. Lu, Bo. Oke, hancur tulisan lu, Bro. Nah, gini. Lagi-lagi ini pandangan relatif. Misalnya gini, saya tanya.
kalau ada satu partai sudah 2 kali menang pemilu, terus hari ini mau hat-trick menang pemilu lagi, haus kekuasaan nggak? Ada satu partai yang sudah 2 kali menang pemilu, terus kali ini mau menang pemilu lagi, haus kekuasaan nggak? Nggak haus kekuasaan, boleh? Boleh kan? Jadi kalau ada Pak Jokowi, sudah 2 periode dia jadi presiden, dia kan nggak bisa jadi presiden lagi. Tapi dia pengen memastikan misalnya legasi-legasi itu berjalan dengan misalnya representasi dia adalah anaknya, haus kekuasaan nggak? Kenapa yang tadi nggak haus sekarang jadi haus? Karena kekuasaan itu memang bikin haus sebenarnya pada intinya. Tapi jangan bilang kalau di kita nggak haus, di orang haus. Lebih ini lagi tuh kalau Pak Prabowo udah 3 kali haus kekuasaan banget karena udah 2 kali kalah masih mau jadi capres. Orang dia belum pernah menang dibilang haus. Kan kalau misalnya soal haus-hausan ini jadi bahan diskusi kan bisa aja kemudian Gerindra bilang sama PDIP kan udah 2 kali menang, gantilah. Udah hari ini kalah aja, kami aja yang menang. Kan udah 2 kali jadi penguasa. Kali ini kami aja yang menang. Ini kalau pertanyaan soal haus kekuasaan. Jadi menurut saya orang mungkin memang dengan mudah ya mencap misalnya kalau orang dilanjutkan oleh mungkin anak, oleh siapa itu haus kekuasaan. Ya tapi itu silakan. Tapi saya ingin mendudukkan pada tempat yang benar aja. Menurut saya soal kekuasaan tuh orang akan fight untuk ada dalam kekuasaan apapun bentuknya. Misalnya begini. Mungkin bukan dia lagi yang melanjutkan, mungkin bukan anaknya, tapi orang yang dia percaya. Orang yang sangat dia percaya. Da Silva itu 2 periode dia nggak kasih lagi ke orang lain waktu itu. Tapi Menteri Keuangan yang dia percaya, siapa namanya yang perempuan itu? Bukan, waktu Da Silva. Lula Da Silva, habis itu Menteri Keuangan yang percaya, terkenal kok. Ini bukan Dilma Rousseff ya? Dilma Rousseff. Bukan dia, bukan anaknya, tapi orang yang sangat dia percaya. Untuk apa? Untuk menjamin legasi dia dilanjutkan. Belum tentu berhasil. Tapi pikiran itu selalu ada. Jadi buat saya ini bukan soal haus kekuasaan, karena partai yang sudah 2 kali menang pemilu pun pengen menang pemilu lagi. Nah, kalaupun misalnya kita anggap ini melanggengkan kekuasaan, haus kekuasaan dan segala macam, tapi ada juri terakhir. Juri terakhirnya itu masyarakat. Kalau masyarakat kemudian dalam kepala dia, wah iya ini haus kekuasaan, dia nggak pilih. Tapi kampanye yang sama juga bisa dilakukan oleh pihak lain. Ah nih PDIP sudah 2 kali menang pemilu, mau menang pemilu lagi haus kekuasaan nih gitu. Juga bisa begitu. Gantian dong. Bisa juga begitu. Jadi misalnya 2024 ganti partai pemenang pemilu, bisa begitu. Jadi yang kayak gitu-gitulah. Jadi kalau misalnya soal haus kekuasaan itu pertama itu sudut pandangnya lagi-lagi itu relatif. Yang kedua tergantung kecanggihan memainkan opini publik. Ya. Kalau misalnya ini berhasil dimainkan oleh Ganjar, kalah Pak Prabowo. Kalau ini narasinya efektif disebarkan dengan ini, bisa kalah Pak Prabowo. Karena ide ini bisa dimakan oleh publik. Maksudnya statement dan labeling ini bisa dimakan oleh publik. Publik itu gampang aja tuh memakan statement. Misalnya dasar konsultan bayaran. Udah jelek aja kita konsultan bayaran. Padahal yang jelek itu konsultan gratisan loh. Kayak itu konsultan bego tuh. Dia gratisan jadi konsultan. Tapi dianggap mulia. Konsultan bayaran dianggap. Tapi tergantung cara kita memainkan opini. Makanya saya tabrak-tabrak aja kalau opini-opini yang salah tuh saya tabrak aja. Kan sama kayak lagi nonton bola tuh teman saya tuh. Dasar wasitnya dibayar nih katanya. Ya kalau nggak dibayar dia nggak mau jadi wasit lah gimana? Iya kan gitu. Wasitnya dibayar nih. Jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi buat saya kalau ini pasti perang opini konteksnya. Kalau pihak sebelah kanan saya bisa mengcounternya dengan efektif, maka ini
hapus. Tapi kalau pihak sini lebih canggih memainkan narasinya, itu bisa dimakan publik. Kalah pihak sini. Begitu aja. Jadi dalam hal-hal yang sifat relatif ini menurut saya benar-benar perangnya perang opini. Udah kayak pengacara di ini aja. Kayak kopi sianida ini bagaimana pengacaranya ya? Kayak pengacara kopi sianida. Nah, apakah Gibran mau jadi cawapres? Nah, gini, saya agak sanksi ada orang nolak jadi cawapres. Kalau nggak ada sesuatu yang luar biasa, saya agak ragu ada orang nolak jadi, nah gitu aja. Kecuali misalnya tidak bersepakat, tapi dibungkusnya nolak, bisa juga. Tapi kalau secara pribadi, saya agak ragu ada orang menolak jadi cawapres. Gitu aja jawabannya. Kalau kayak gitu. Agak, Ya, Bang, Pak Ustadz. Izin udah, to the point saja. Jika ternyata Prabowo tidak jadi dan tidak bisa mencalonkan diri jadi presiden, dikarenakan keputusan MK terkait usia maksimal. Syarat pencapresan dikabulkan Senin nanti, udah akan berlabuh ke Ganjar atau Anies. Ngaku nih siapa yang nanya? Ini pertanyaan bagus nih. Ini pertanyaan profesional nih. Bayaran nih Bang masih Bang. Ya. Nah, pertama saya mau garis bawahi, lagi-lagi perjuangan hak. Perlu marah-marah nggak pihak Prabowo karena ada gugatan batasan usia maksimal? Perlu bilang bejat, terkutuk, atau amoral gara-gara menggugat batasan usia capres nggak? Enggak. Itu hak orang. Itu hak orang juga untuk melakukan gugatan. Argumentasinya ada, saya baca. Dalilnya ada bahwa misalnya apa katanya, Hakim MK aja batas usia 70. Hakim MA batas usia 70. Banyak jabatan-jabatan penunjukan, bukan jabatan dipilih. Banyak jabatan-jabatan appointee di negara ini batas usianya Atas 70. Ya. Batas atasnya. Walaupun saya bisa bercanda kalau gitu 58 aja batasnya. Karena kalau appointee kayak Panglima, Kapolri, ASN 58 atau 60 aja karena dosen maksimal PNS fungsional 60 ya. Tapi kalau profesor bisa dilanjut Bang, bisa ditambah. Jadi yang kayak gitu, walaupun misalnya buat saya perdebatan masih panjang, tapi sebagai sebuah hak dia mengajukan judicial review itu hak. Urusan dikabulkan atau enggak tuh urusan nanti. Lalu pertanyaan disuruh berandai-andai. Seandainya ini dikabulkan oleh MK, udah akan berlabuh ke Ganjar atau ke Anies. Tergantung diskusi bersama dua orang ini. Nah, dari hasil dan pertemuan Bang Hasan dengan 3 capres ini gimana coba? 2 capres Enggak. ini, Anies dan Kan belum ada offering apa-apa. Bukan, kesan Bang Hasan terakhir Bukannya pernah diajak ini. makan siang sama Mas Anies Bang Zat? Iya. Iya, tapi kan Coba. nggak jadi makan siang. Apa yang bikin ya? Apa yang bikin Bang Hasan juga akhirnya melabuhkan hati ke Prabowo bukan kedua orang ini, Bang? Nyambung aja. Kalau saya gini, kalau saya bersama Pak Jokowi itu udah dari tahun 2012. Bahkan dari 2011 sebenarnya. Di saat orang-orang yang sekarang sok-sok Jokowi itu baru gabung 2014. Yang merasa paling Jokowi itu baru bergabung tahun 2014. Anda kemana waktu kami dukung Jokowi? Sudah berapa lama Anda dukung Jokowi? Dia baru gabung 2014. Saya sudah dari tahun 2011. Ketika hampir nggak ada konsultan politik di Republik ini yang mau membantu Jokowi. Karena Foke waktu itu luar biasa. Hebat, besar, secara logistik juga luar biasa. Kumis. Yang bersama Pak Jokowi itu konsultan-konsultan yang kayak saya aja. UMKM. Karena nggak laku di tempat lain aja. Jadi kita bersama Pak Jokowi, saya bersama Pak Jokowi di ini. Jadi ini lumayan, mungkin bukan sok ya, tapi saya bisa membaca arah pendirian beliau. Walaupun kadang pendirian beliau mungkin nggak lurus-lurus begitu, tapi jalan belok-belok dulu, tapi kita bisa membaca ini. Sejak awal tahun ini saya membaca beliau itu ya udah sudah
awalnya saya lihat dua lah. Jokowi, Prabowo, Ganjar. Dua-duanya direstui. Tapi yang jadi catatan buat saya, ketika nggak full ke Ganjar itu udah jadi catatan sendiri tuh. Karena logiknya harusnya full ke Ganjar. Jadi ketika sudah mendua aja itu tren bukan tren naik sebenarnya, tapi tren turun bersama Ganjarnya. Gitu, itu bacaan satu. Yang kedua, memang saya melihat chemistry di antara dua orang ini makin lama makin kuat. Mereka pernah sama-sama, tapi mereka juga pernah berkompetisi. Tapi kemudian sama-sama lagi. Dan kedekatannya sudah kedekatan personal, kedekatan keluarga. Jadi ini sudah susah disembunyikan. Di publik aja tuh sudah susah untuk disembunyikan. Hari ini hadir acara deklarasinya pencapresannya Mas Ganjar sehari sebelum Lebaran. Besoknya yang Lebaran pertama di kediaman Pak Jokowi itu Prabowo. Orang bilang Prabowo maksa-maksa untuk Lebaran di sana. Bro, presiden tuh nggak bisa diintilin. Jadi kalau ada bisa kerjanya ngintilin presiden, nggak ada orang di dunia ini yang bisa ngintilin presiden. Kalau presiden nggak ACC, Mensesnek aja kalau nggak diajak sama presiden nggak bisa ikut, nggak boleh ikut. List itu harus dipegang oleh Pas Pampres, siapa yang bisa datang, siapa yang bisa gabung, siapa yang bisa ikut. Makanya Anies waktu ada sebuah acara pertandingan bola mau ikut ke lapangan, dihadang sama Pas Pampres. Bukan salah Pas Pampres, di listnya nggak ada. Di list Pas Pampres dia nggak ada. Sama juga Pak Prabowo mau datang ke Solo nih, mau sehari semalam di depan teras rumahnya Pak Jokowi, kalau nggak ada di listnya Pas Pampres nggak bisa masuk. Kalau Pak Jokowi nggak kasih izin nggak bisa masuk. Nah, saya ngelihat, oh iya dia kasih kesempatan buat Pak Prabowo. Ketika dikasih kesempatan ini aja buat saya sudah seperti itu. Nah, arah anginnya makin lama saya lihat, oh kayaknya Pak Jokowi memang ingin legasi ini di tangan Pak Prabowo dengan running mate-nya Mas Ganjar. Makanya ada berita isu-isu yang melihat ini dicoba dipasangkan. Lagi-lagi ini bukan soal benar dan salah. Bukan orang baik dan orang jahat. Tapi orang baik bisa memang berpisah jalan. Mas Ganjar orang baik, tapi nggak mau jadi cawapres. Pak Prabowo orang baik nggak mau juga jadi cawapres. Ya nggak bisa aja mereka bersama. Harus jalan masing-masing. PDIP punya logika sendiri bahwa kami partai pemenang pemilu nggak mungkin kami jadi cawapres. Ya. Pak Prabowo mungkin juga punya logika sendiri, nggak mungkin juga saya lebih jadi cawapres, saya lebih senior. Misalnya begitu cara berpikirnya. Jadi ya sudah mereka maju sama-sama. Ya sampai berapa bulan lalu kita masih merasa telunjuknya akan dua nih. Tapi kalau makin kesini saya makin yakin telunjuknya nggak bercabang. Ya teman-teman mungkin boleh nggak suka dengan pendapat saya, tapi buat saya makin kesini telunjuknya makin kelihatan tidak bercabang. Satu aja telunjuknya. Dan memang saya akan ikut itu. Nah kalau Pak Prabowo nggak bisa maju, kemudian pilihannya bersama Mas Anies dan Mas Ganjar, buat saya lebih relatif lagi tuh. Karena pasti udah nggak pakai perasaan tuh. Sudah nggak pakai giroh itu fully 100% profesional aja. Ya, kalau sama ini ada pertimbangan non profesional ada. Pasti ada pertimbangan non profesional karena ada pakai hati, ada pakai semangat. Januari itu saya sudah bilang kemungkinan di kantor saya sudah kumpulin kemungkinan besar kita akan ke sini nih. Karena ngelihat tren data survei. Ini nih yang akan kita bantu. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo misal terus mau ke Anies atau ke Ganjar, buat saya ya tergantung diskusi nanti. Ya kan? Tergantung diskusi. Ini benar-benar udah over kontrak nih. Apa? Over kontrak, pemain over kontrak nih kalau gitu. Pemain bola tergantung diskusi. Ada 5 klub. Diskusi ini kan bahasa lainnya kalau harga cocok aja kan. Iya jadi begitu. Karena sudah nggak pakai sini. Iya. Buat saya ini netral banget nih. Kalau sudah netral itu udah susah. Kalau ke Pak Prabowo saya bilang Pak Prabowo bulan Juli mungkin atau bulan Juni itu saya bilang Pak Prabowo saya akan bantu Pak Prabowo. Karena baik dikontrak maupun nggak dikontrak, kalian cek aja nanti itu. 3 kali saya ngomong gitu sama Pak Prabowo. Dia kaget, masa iya begitu? Kalau saya sih yakin aja, kalau buat saya kalau udah di level begini nggak mungkin nggak dikontrak. Tapi bahasanya begitu aja. Sampai sekarang nggak ada kontrak.
Ya, tapi saya yakin ketika sudah ada proses nggak mungkin nggak dikontrak gitu loh. Gitu aja. Ini soal kepercayaan aja. Tapi kita tahu posisi kita lah untuk yang kayak gitu. Tapi saya sudah ajukan diri di awal, saya akan bantu Bapak baik di kontrak maupun tidak kontrak. Karena itu ada ininya, ada preferensi subjektifnya ada. Karena preferensi saya mungkin nggak akan diterima oleh orang lain. Makanya saya sebut sebagai preferensi subjektif. Nah, preferensi subjektif ini yang mendorong saya, ya udah, saya kayaknya akan bantu Pak Prabowo. Kenapa? Mungkin sudah saatnya. Mungkin sudah saatnya. Gini loh, orang kan marah waktu saya bandingkan dengan Anwar Ibrahim. Yang paling mirip dengan Pak Prabowo itu Anwar Ibrahim, proses politiknya. Proses politiknya, bukan kasus-kasusnya, proses politik. Kasusnya beda. Seram juga. Tapi Anwar Ibrahim itu nggak ada orang yang menyangka bahwa dia akan tumbang dalam waktu yang cepat tahun 99. Karena waktu itu orang udah mikir nggak mungkin dibendung Anwar Ibrahim ini jadi Perdana Menteri. Ya, umur 33 tahun udah jadi menteri, umur 46 tahun udah jadi wakil Perdana Menteri. Cemerlang bercahaya lagi. Jadi kalau sudah kayak gitu, 2003 pasti jadi Perdana Menteri nih orang. Tumbang dia, dipecat dia sama Mahathir Muhammad. Kasusnya sodomi pula. Bayangin di negara Melayu Muslim kasus Sodomi. Keluar masuk penjara kawan ini. Tiap dia bersinar masuk penjara lagi. Gitu. Tapi sudah ditekan begitu, sudah keluar masuk begitu, akhirnya jadi Perdana Menteri juga dia. Di usia 76 tahun, 4 tahun lebih tua daripada Pak Prabowo. Jadi juga ini soal keteguhan aja. Kalau orang lain jadi Anwar Ibrahim sudah berguguran, dia udah selesai aja dia. Udah capek, nggak mungkin saya ini. Pak Prabowo juga begitu. Bersinar terang jadi sampai Pangkostrat, hilang dia tiba-tiba. Diberhentikan dia. Kasusnya begitu lagi, ya. Kasus penculikan, kasus apa. Jadi semua dosa tentara di Orde Baru yang salah cuma Prabowo. Padahal jenderal banyak waktu itu. Semua kesalahan di masa Orde Baru ditimpakan kepada Prabowo, ditanggung semua dia. Tapi dia nggak bongkar satupun itu. Kenapa? Semangat korps, dia bikin pecah di perut aja semua. Kalah, ya kan? Kalah. Tapi dia tetap ada nih, tetap eksis nih. Dan hari ini saya lihat semua orang yang pernah memberhentikan dia bersama dia lagi, yang masih hidup ya, bersama dia. Ya itu buat saya mungkin saatnya Prabowo. Dan nggak ada salahnya diberikan ke Prabowo, ya kan? Nggak mungkin 3 periode Pak Prabowo kan? Kenapa? 2 periode juga belum tentu. 1 periode mungkin Pak Prabowo. Kenapa kita nggak kasih ke Pak Prabowo? Sudah sekian panjang. Anwar Ibrahim juga mungkin 1 periode. Tapi ini mungkin keteguhan politik, semangat, keteguhan pribadi yang buat saya ini nggak ada duanya. Makanya hari ini buat saya mau bantu Pak Prabowo Subianto. Abang bukannya juga udah pernah diminta untuk membantu Ganjar juga, Bang? Tahun 2020, iya. Terus kenapa enggak, Tapi Bang? ya itu Kan lagi-lagi subjektif kan. masih Subjektif. Pak Jokowi. Abang katanya tegak lurus Jokowi. Iya, Mas Pak Ganjar waktu itu masih Jokowi banget. Begitupun sebaliknya. 2020 Pak Jokowi belum endorse apa-apa loh. Hmm. Belum ada endorse apa-apa 2021 saya lihat baru Pak Jokowi ngendorse orang. 2020 enggak. Oke. Kita lagi Covid kok. Oke Bang, kita lanjut ke yang terakhir nih. Ini Bang. terakhir nih, Ya, alhamdulillah. terakhir. Ya. Terakhir di sesi ini, Bang. Taruhan Alphardnya sudah dituntaskan belum, Bang? Ini banyak sekali di Twitter bully saya apa segala macam. Ada 1-2 saya jawab gitu, tapi nggak apa-apa lah. Gini, Alphard ini jadi pertaruhan karena hitung-hitungan kita nggak ada titik temu. Ya. Saya punya perhitungan waktu itu bahwa Anies tidak akan bisa mendapatkan tiket dengan 3 partai ini, walaupun 3 partai ini melampaui presidensial threshold. Alasannya sederhana. Partai ini nggak ada ketua kelasnya. Yang 3 ini nggak ada ketua kelasnya. Kan kalau kata Nabi jalan berdua aja harus ada yang jadi leader 1. Ini 3 nggak ada ketua kelasnya. Dan Anies nggak bisa diharapkan jadi ketua kelasnya nih. Menurut perhitungan saya.
Terus mereka akan ribut soal wakil, mereka akan ribut soal siapa yang bayar makanan di atas meja. Teman-teman bisa bisa duduk anteng di sini karena ada yang bayar makan di atas meja. Tapi kalau sebanyak ini kumpul nggak ada yang bayar makan di atas meja, rusuh ini pasti. Pada pura-pura ke toilet semua nih. Tapi kalau sudah ada yang menjamin yang bayar makan di atas meja, nggak ada yang pura-pura ke toilet. Semua hadir di sini. Kira-kira partai itu juga begitu. Kalau duduk-duduk kan biaya pemilu yang harus mereka keluarkan hampir-hampir sama aja semua nih. Siapa yang tanggung? Kalau ada yang dapat capres, ada yang nggak akan dapat capres cawapres. Karena 3 nih. Mereka akan ribut soal ini. Jadi akan susah ini. Buat saya akan susah. Sebenarnya memang perhitungan matematikanya memang nggak bisa mereka bersama. Perhitungan matematika biasa. Tapi lalu ada angka Romawi ini masuk. Saya harus akui saya nggak bisa melakukan operasi hitungan dengan angka Romawi. Ada angka Romawi masuk, kita gagal kita melakukan hitungan kalau ada angka Romawi ini gitu. Iya, PKB Caimin buat saya angka Romawi lah. Kaget kita besok pagi, pada pasangan mereka. Jadi ini memang di luar perhitungan. Nah, tapi apapun itu kan kesimpulannya perhitungan saya salah. Karena kalau pakai angka Romawi masuk itu 20 kurang 22 hasilnya 88. Kalau coba aja X di bawahnya angka biasa 2. 10 kurang 2 8. 10 kurang 2 8. Jadi 20 kurang 22 kalau pakai angka Romawi berapa? 22. 88. Jadi bukan minus 2. Jadi beda memang operasi hitungnya gitu. Jadi ya tapi apapun itu kan Anies dapat tiket. Begitu Anies dapat tiket, perhitungan saya kesimpulannya kan keliru. Saya harus kasih Alpartnya. Saya sudah Alphard itu kan nggak hari ini hari ini ada barangnya. Saya udah pesan itu bulan April apa bulan Maret kalau nggak salah. Inden. Bulan Juli mobilnya datang. Bulan September saya udah kasih barangnya. Ke ring 1 Anies, bukan ring 1 tuh, ring 0,2 kayak itu. Melekat Bang kayak gini Bang. Ring 0,2 atau ring 0,3 itu. Tapi kan dia nggak mau itu dipublikasi, udah biarin aja. Saya cuma punya stok foto serah terima. Tapi kalau mau ya klarifikasi aja. Tapi ini anak 2 sudah lihat barangnya di garasinya orang itu. Saksi ada. Saksi. Ini di Twitter ada ngomong gini Bang. Kalau dalam minggu ini tidak ada akta notaris penyerahan Alphardnya, maka boleh dong nanti publik memposting muka Anda sebagai pendusta. Dia biarin aja. Karena omongan kau jelas menantang dan meremehkan publik awam. Biarin aja. Jadi enggak, kalau dia mau itu enggak apa-apa, kan kita juga bisa nyeret orang ke depan hukum kan. Bisa laporin polisi kalau gitu. Dibilang pendusta enak aja. Ada juga yang bilang itu saya katanya tahun 2000. Oh nih Bang Ges. Iya. Gua baca ini. Saya enggak ingat apa jenis taruhannya apa itu, nilainya berapa. Iya. Itu enggak. Ya kecuali dia bisa buktikan ya. Kalau buktikan kita bayar lah, enggak seberapa itu paling tuh. Nih. Kalau itu kita bayar. Bang Ges ngomong ini Bang, selain Pilkada 2012 taruhan dengan Andi Sidulingga Pilkada DKI. Masalahnya kan gini, kalau benar saya kalah kenapa dia nggak tagih? Kalau benar ada itu kan panjang nih waktunya. Itu kan kayak ini simpenan yang menikmati jadi simpenan berapa tahun, terus tiba-tiba ada momentum 10 tahun yang lalu kejadiannya hari ini dia buka. Saya dulu jadi simpenannya dia katanya. Lah selama ini kemana? Ini sama aja kayak gini nih. Ini berapa tahun ini kenapa nggak tagih? Ini kan kita nggak pernah seiring. Kita kan musuhan terus gitu. Kenapa nggak ditagih? Kan dia bisa nagih sebenarnya. Tapi ya sudahlah biarin aja. Kalau dia bisa buktikan nanti saya bayar. Nggak usah itu. Jadi Alphard itu sudah tuntas. Kalau nggak percaya, tanya Mas Anies boleh. Mas Anies benar nggak ring 1-nya sudah punya Alphard? Dia belum berani bawa pulang karena dia nggak bisa jelasin sama istrinya. Asal barangnya dari mana? Jadi dia taruh aja di kantornya. Itu kan urusan dia, urusan orang itu gitu. Bukan urusan saya. Nih Bang Suni, kasihan Bang Hasan ditanyain terus. Anda bikin pengakuan dong Datang ke Total Politik Anda. Iya, dirayakan lah. Iya. Jadi Anda dapat Alphard aja kan istri Anda kan juga nggak nonton YouTube Total Politik kan, paling juga nggak tahu. Iya. Sama ketakutan berikutnya adalah kalau misalnya Alphardnya udah jelas tangan dia, ini ada duafa yang minta itu jadi
kendaraan operasional. Ada dua tim ses yang minta itu jadi kendaraan operasional. Gua mari udah denger salah satu duafanya depan kita ini. Oh itu bos nanti mau di clear tuh pakai ini. Ya, mau di branding. Tentu dia nggak mau lah. Orang dia yang menang taruhan, masa dijadiin mobil branding. Tapi ada juga ada juga pendukung Anies yang kaya bang, pendukung Mas Anies yang kaya bilang, oh itu nggak fair tuh kalau Alphardnya udah diterima nggak dikasih branding Anies from Hasan Nasbi gitu, nggak fair katanya. Biarin aja mereka lah. Harusnya dia bikin. Maksudnya ring 0,2 ini rela nggak itu jadi kendaraan branding? Karena misalnya kalau dia kalah kan dia yang tanggung, bukan tim Anies yang tanggung. Kalau dia kalah kan dia yang tanggung, bukan tim ses yang tanggung. Iya betul. Jadi menurut saya kalau urusan nggak fair biar mereka yang berdua. Berarti yang salaman sama abang cuma Bang Suni aja kemarin. Satu orang. Ya. Kalau Bang Geis yang waktu itu salaman, iya Alphardnya milih Bang Geis. Kan Bang Geis nggak berani salaman waktu itu. Cuman keinginan doang Bung salaman gitu. Tapi nggak berani salaman gitu. Nggak ada yang selain Bang Suni yang berani salaman waktu itu. Ya cuma bisa satu. Masa harus keluar 2 Alphard untuk urusan beginian gitu. Bisa satu, siapa yang salaman? Ada satu yang Alphard baru, ada satu Alphard second. Yang Alphard second saya tolak. Ada satu lagi yang Range Rover. Iya. Jadi ada 3 orang yang ada. Kalau Range Rover menurut saya bisa beli mobil itu karena saya suka SUV. Kalau Alphard, kalau nggak taruhan saya nggak akan beli mobil itu. Gitu, mobil yang nggak pernah ada dalam kepala saya kalau saya nggak taruhan. Gitu aja gitu. Mantap juga bang jadi sales Alphard ini. Pak Prabowo juga punya pendukung sendiri. Tapi, ini hitung-hitungan politik, ya ini hitung-hitungan politik. Pak Prabowo percaya bahwa dia nggak bisa menang kalau nggak gabung sama Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi full sama Mas Ganjar, saya yakin pemenang pemilunya Mas Ganjar. Tapi kalau Pak Jokowi full bersama Pak Prabowo, saya yakin pemenang pemilunya Pak Prabowo. Pak SBY sampai hari ini belum berhasil memperbaiki hubungan dengan Ibu Mega. Padahal sudah pasang surut loh, menang kalah sudah pasang surut nih. Kalau ini nanti mungkin juga akan begitu. Kalau misalnya terbuka ya nggak ketemu lagi mungkin. Saya 2014-2019 itu di-kick dari grup orang Padang. Kemarin hampir di-kick dari grupnya Jokowi. Karena sebagian besar isinya pendukung Ganjar.